Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis yang ke-27, al-haditsus sabi' wal 20 an Nubaisyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni sesungguhnya aku kuntu adalah aku dulu nahaitukum aku melarang kalian an luhumil adahi dari daging-daging kurban Idul Adha fauqa thalathin di atas 3 hari, yaitu tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari. Kenapa? Kaima supaya tasa'akum daging itu mencakupi kalian, itu maksudnya tersebar pada umat Islam. Faqad Allah, maka sungguh Allah telah mendatangkan pada tahun ini bil khair, dengan kebaikan, maksudnya harta ya. Jadi harta sudah melimpah lagi. Fakulu, maka silahkan makan, wa tasaddaqu, dan sedekahlah, waddakhiru, dan silahkan menyimpan. Artinya menyimpannya sudah tidak dibatasi 3 hari lagi ya. Inna hadhil ayyam, sesungguhnya hari-hari ini, maksudnya hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, ayyamu aklin wa syurbin, hari-hari makan dan minum. Tapi jangan lupa yang paling inti adalah wa dzikrillah, hari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim, dan dalam Abu Daud disebutkan fakulu, makanlah, waddakhiru, simpanlah, wattajiru, dan carilah pahala ya, dari kata-kata ajrun, pahala, ittajiru, carilah pahala, yaitu dengan cara sedekah. Dari hadis ini kita ambil kesimpulan bahwa menyimpan daging korban tidak ada batasannya berapa hari. Bahkan 1 tahun menyimpan daging korban nggak ada masalah. Disimpan di freezer ya, setiap kali perlu dimasak, sampai bertemu pada korban berikutnya, nggak ada masalah. Tapi menurut saya sudah tidak sehat lagi, atau sudah tidak seperti kalau daging baru lagi ya, dan rasanya pun juga tidak seenak kalau baru, sehingga tidak usah lama-lama lah kalau menyimpan gitu. Ya, kira-kira diperlukan saja. Adapun dalam hadis ini Nabi pernah membatasi menyimpan daging korban hanya boleh 3 hari, tidak boleh lebih. Itu gara-gara waktu itu ada ya seperti paceklik ya, kekurangan pangan, sehingga Nabi SAW ingin korban daging ini menyeluruh kepada seluruh umat Islam, sehingga yang menyimpan maksimal nyimpan sampai 3 hari ya. Hari keempat sudah tidak boleh ada lagi sisa daging, itu supaya daging lebih tersebar kepada umat Islam yang mungkin tidak bisa berkorban. Nah, kemudian pada tahun berikutnya para sahabat tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tahun kemarin engkau larang lebih dari 3 hari, sekarang gimana? Nah, Nabi kemudian menjawab dengan hadis ini ya. Maka hadis ini ada sababul wurudnya, yaitu karena ditanya oleh para sahabat Nabi SAW. Tetapi hadis ini tetap berlaku hukumnya, tidak mansukh hukumnya apabila terjadi kondisi yang serupa. Jadi suatu saat misalnya terjadi kelaparan yang melanda masyarakat, misalnya susah pangan jadi mahal. Nah, maka kalau terjadi seperti itu, hadis ini masih berlaku lagi. Jangan menyimpan daging lebih dari 3 hari, kaima tasa'akum, supaya daging ini lebih melebar kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian dari hadis ini juga diambil pelajaran bahwa korban Idul Adha hendaklah kita perlakukan 3 ini. Sebagainya kita makan, sebagainya kita simpan, sebagainya kita cari pahala, yaitu disedekahkan. Dan gara-gara hadis ini sebagian ulama berpendapat pembagian daging korban berarti 3 ini. 1/3 dimakan, 1/3 disimpan, 1/3 disedekahkan. Berarti apa? Yang disedekahkan lebih sedikit, 1/3. Yang untuk kita 2/3. Tapi ini pendapat yang kurang bagus. Meskipun ada pendapat itu, ada ya, tetapi kurang bagus. Kurang bagusnya kenapa? Tidak sesuai dengan prakteknya Rasulullah SAW. Rasulullah prakteknya yang disedekahkan lebih banyak, sebagaimana hadis yang akan kita baca. Demikian juga sesuai dengan kalam Allah di dalam Al-Quran. Kalam Allah dalam Al-Quran menunjukkan bahwa pembagiannya untuk orang lain lebih banyak daripada apa yang kita ambil. Karena itu ya, pendapat tadi meskipun berdasarkan hadis ini, tetapi itu pendapat tidak terlalu bagus nih, karena bertentangan dengan dalil-dalil yang lainnya. Kemudian perawi hadis ini Nubaisyah, ini meskipun ada tak marbutahnya, biasanya untuk perempuan, tapi di sini dia adalah seorang sahabat Nabi laki-laki ya, Nubaisyah al-Hudali. Nah, maka dia seorang sahabat laki-laki. Maka jangan salah radhiyallahu anha ya, radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan hadis yang ke-28.
Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi sifati, dalam sifat udhiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, korban idul adhanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Ibnu Abbas mengatakan, yut'imu, Nabi memberi makan ahla baitihi, kepada keluarganya, ats-tsulutsa, sepertiga. Wa yut'imu, dan memberi makan fuqara ajiranihi, orang-orang fakir dari tetangga-tetangganya, ats-tsulutsa, sepertiga. Wa yatasaddaqu, dan beliau bersedekah, ala su'ali, ini hamzahnya ditasydid ya, kepada orang-orang yang meminta-minta, yang biasanya kelilingan tuh minta-minta, bitsuluts, sepertiganya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Musa Al-Asfahani, ini ulama hadis wafat tahun 581 Hijriah, di dalam kitab Al-Wadhaif. Tapi sayangnya kitab ini saya nggak ngerti ya, sudah cari-cari nggak ketemu. Wa qala, dan beliau mengatakan haditsun hasan, ini hadis yang hasan. Nah terus kalau kitabnya tidak saya temukan, dari mana taunya? Ya, itu dari kitab ini, kitabnya Ibnu Qudamah, yaitu kitab Al-Mughni. Qala Muwaffaquddin Ibnu Qudamah, berkata Imam Ibnu Qudamah, wafat tahun 620 Hijriah, fil Mughni, dalam kitabnya Al-Mughni. Dan kitab Al-Mughni ini adalah syarah bagi matan Khiraqi, yang alhamdulillah ya, beberapa dari asatidzah kita mempelajari matan Khiraqi dari ulama salah satu masyayikh Mesir ya, Syekh Hafnawi. Nah, ini Al-Mughni ini adalah syarahnya. Beliau mengatakan huwa qaulu Ibnu Mas'udin, itulah pendapatnya Ibnu Mas'ud, wa Ibnu Umar, dan pendapat Ibnu Umar, yaitu orang yang berkorban mengambil sepertiga maksimalnya, jangan lebih, supaya sesuai dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam na'rif lahuma mukhalifan, dan kami tidak mengetahui adanya orang yang menyelisih dua sahabat ini. Fi sahabah, di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana, maka adalah pendapat itu ijma'an, sudah menjadi kesepakatan ya. Jadi kalau ada sahabat Nabi yang ngomong, kemudian yang lain-lainnya diam tidak menyelisih, itu dianggap sudah sepakat ya, ijma' sukuti ya. Wali'anna Allah Ta'ala qala, dan karena Allah Ta'ala mengatakan fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Fakulu minha, maka makanlah darinya daging korbanmu ya. Wa at'imu, dan berilah makan al-qani', kepada orang yang qana'ah, tidak minta-minta. Wal mu'tar, dan orang yang minta-minta. Ini surah Al-Hajj ayat 36. Al-qani', al-mu'tar, ini terjemah yang gampang, al-qani' orang yang qana'ah ya, yang tidak minta-minta. Al-mu'tar yang sebaliknya, itu yang minta-minta. Tapi ada juga tafsir yang sebaliknya. Qani' ini justru yang minta-minta, sementara mu'tar ini yang tidak minta-minta. Nah, maka prakteknya ayat ini bagaimana? Ternyata prakteknya Rasul sallallahu alaihi wasallam ambil sepertiga, berarti ini penerapan terhadap fakulu minha. Kemudian beliau sepertiganya disedekahkan kepada para fakir, sepertiganya lagi disedekahkan kepada orang yang minta-minta. Nah, disedekahkan kepada para fakir ini termasuk at'imul qani', memberi makan kepada orang-orang yang qanaah ya, orang fakir yang dikasih berapapun dia qanaah, dia terima, nggak pernah minta nih. Kalau al-mu'tar ini orang yang minta-minta, karena fakirnya mungkin terlalu dahsyat sehingga dia keliling-keliling untuk cari daging di masjid sana, pindah lagi ke masjid sini ya, minta daging lagi. Mungkin karena saking banyaknya keluarganya di rumah ya, tidak ada makanan sehingga terpaksa untuk minta-minta. Karena zaman dulu orang minta-minta bukan dijadikan pekerjaan, tidak seperti zaman sekarang ya. Orang yang rumahnya sudah cukupan bagus tapi masih minta-minta karena memang pekerjaannya minta-minta. Nah, tidak seperti itu, tidak seperti zaman sekarang ya. Maka ringkasnya, kesimpulan dari hadis ini adalah paling utama mengambil daging korban tidak lebih dari sepertiga. Apakah boleh lebih dari sepertiga? Boleh, tapi tidak utama. Yang paling utama adalah jangan lebih dari sepertiga. Semakin sedikit yang kita ambil semakin utama. Jadi misalnya kita mengambil hanya 1 kilo saja, sisanya kita berikan untuk sedekah. Itu lebih utama daripada kita mengambil sepertiga. Adapun Nabi mengambil sepertiga ya wajar, keluarganya kan banyak. Kalau Nabi hanya mengambil 1 kilo tidak cukup untuk keluarga yang banyak, keluarga beliau yang banyak ya, maka beliau ambil sepertiga wajar ya. Tapi kalau keluarga kita sedikit, apalagi tidak suka daging, sudahlah ambil 1 kilo saja atau setengah kilo saja sesuai dengan keperluan kita. Habis itu sisanya sedekahkan, karena semakin banyak memberi manfaat semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. تقبل منا إنك أنت
السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya rabbal alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.